Indramayu, hayu ning Karahayu. Kanthi teguh, selamat berkah selalu dari saya untukmu sekalian, para kadang, kinasih saya dimanapun berada. Ketahuilah bahwasannya tidak ada jalan lain kecuali melalui wahyu Pancagaib. Tidak ada cara lain selain menggunakan sistem kekadangan, bertemu antar kadang, saling asah, asih, asuh antar sesama kadang. Kadang dinasiku, hasil survei saya dimanapun dan kemanapun. Tidak ada jalan, tidak ada cara kecuali yang sudah saya sebutkan tadi. Wahyu Pancagaib tanpa kekadangan ibaratnya seperti kapak dalam tempurung. Walau bisa melompat, walau bisa berbunyi, namun tak kuasa untuk beranjak. Begitu juga kekadangan jika tanpa wahyu Pancagaib tidak akan menemukan titik finish yang diharapkan. Wahyu Pancagaib dan kekadangan ibarat siang dan malam, ibarat lelaki dan wanita, ibarat langit dan bumi, ibarat bulan dan bintang-bintangnya. Begitulah wahyu Pancagaib dan kekadangan. Wahyu Pancagaib dan kekadangan merupakan satu paket yang sudah terikat dari sananya, yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling terkait dan saling mengait. Wahyu Pancagaib adalah lakunya dan kekadangan adalah lakonnya. Wahyu Pancagaib adalah gulungnya, sedangkan kekadangan adalah gelarnya. Wahyu Pancagaib adalah hakikatnya, sedangkan kekadangan adalah syariatnya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan. Jika keduanya dipisahkan, ibarat orang yang sedang memikul, rasanya berat sebelah. Dan jika kita memikul dengan beban berat sebelah, sudah pasti dan tentu pundak kita akan terasa nyeri, pegal, dan tidak nyaman. Wahyu Pancagaib adalah laku hidup. Begitu juga dengan kekadangan. Kekadangan adalah lakon kehidupan. Hidup dan kehidupan adalah saling berdampingan. Hidup dan kehidupan itu bersifat gaib, tidak bisa diramal, tidak bisa ditebak, dianalisa, dikira-kira, apalagi dibayangkan. Karena keduanya bersifat gaib, yang artinya tidak kasat mata. Berbicara tentang wahyu Pancagaib berarti kita berbicara tentang yang maha suci hidup.
Sedangkan berbicara soal kadangan berarti kita berbicara tentang hidup. Hidup dan Maha Suci hidup adalah gaib sifatnya. Artinya tidak kasat mata. Nah, untuk bisa membuktikan gaibnya yang Maha Suci hidup dan gaibnya hidup, kita harus memiliki rasa rumangsa ngrasakake anane urip sing sak benere, yang artinya, yang intinya bahwa Maha Suci hidup dan hidup bertumpu pada rasa. Untuk mengetahui rasa, untuk mengenal rasa, untuk memahami rasa, itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, bukan hal yang sepele. Karena untuk mengetahui rasa, memahami rasa, mengenal rasa, kita yang sudah terbiasa dengan perasaan tentu akan kesulitan dalam membedakan mana rasa dan mana perasaan. Sementara di dalam melaku wahyu panca gaib dan di dalam melakon kekadangan, kita dituntut untuk mengikuti sabdanya hidup. Karena hidup itu gaib, bagaimana mungkin kita bisa mengikuti sabdanya hidup jika tidak memiliki rasa, jika tidak memahami rasa, jika tidak mengenal rasa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang cara untuk mengenal rasa, memahami rasa dengan sederhana. Para kadang kinasihku sekalian, ketahuilah bahwasannya di dunia ini banyak orang tahu, banyak orang yang mengerti, banyak orang yang paham, entah itu dengan ilmunya, entah itu dengan agamanya, entah itu dengan kebatinannya, entah itu dengan wahyu panca gaibnya. Namun yang tahu itu, yang mengerti itu, yang paham itu belum tentu bisa pada prakteknya. Mengapa begitu? Karena pengetahuan mereka, pengertian mereka, pemahaman mereka baru hanya sebatas katanya, bukan hasil dari praktek sendiri, bukan hasil dari mengalaminya sendiri. Karena itu, begitu praktek di lapangan, mereka mengalami kebingungan, gugup, bahkan tidak bisa. Bagaimana caranya? Seperti apa? Bingung, tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham, alias tidak bisa. Karena apa? Karena masih sebatas katanya. Para kadang dinasihku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya yang pernah saya dapatkan di
ladang kinasihku sekalian, untuk mencapai sebuah titik kesempurnaan yang sebenarnya, kita membutuhkan rasa. Karena hanya dengan rasa kita bisa membuktikan, kita bisa menceritakan, kita bisa tahu dengan sebenarnya, kita bisa mengerti dengan sesungguhnya, dan bisa memahami keseluruhannya. Tanpa rasa, kita tidak bisa membuktikan, menceritakan, mengetahui, mengerti, serta memahami apa itu gaib, apa itu sempurna. Ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan untuk mengetahui, untuk mengerti dan memahami soal rasa. Tidak sedikit ilmu pengertian dan pemahaman, dan tidak sedikit pula teori, cara diciptakan oleh para ahli untuk mengenal yang namanya rasa. Dan mengenal rasa itu tidaklah mudah, tidaklah sepele, karena di dalam mengenal rasa, siapapun dia membutuhkan keseriusan, memerlukan kesungguhan, dan sebuah tekad yang dibungkus dengan kesadaran. Dalam hal ini, kita tidak bisa meninggalkan syariat dan hakikat, atau memisahkan antara syariat dan hakikat, atau membedakan antara syariat dan hakikat, atau lahir dan batin, atau gelar dan gulung, atau lakon dan laku. Karena semuanya itu saling membutuhkan, saling berkaitan, dan saling terhubung antara satu dan lainnya. Artinya tidak bisa dipisahkan. Keduanya kita butuhkan untuk bisa memahami rasa dengan benar. Berkaitan dengan hal tersebut, saya akan mengungkapnya dengan dasar wahyu pancagaib, karena keberhasilan saya tentang ini tidak lepas dari yang namanya wahyu pancagaib. Dan hanya dengan wahyu pancagaib saya bisa mengungkap, menemukan kebenarannya.